Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian komprehensif atas nama Fajri hari ini Ahad 5 Juni 2022 kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Walhamdulillahirabbil alamin. Pak Fajir. Ya, Pak. Oke. Terkait dengan RPP yang dikirimkan materinya tentang sholat sunnah, Pak. Oh, sholat sunnah. Sholat sunat tentang apa? Sholat sunat muakkad apa? Sholat sunnah muakkad. Ya, sholat sunnah muakkad dan hikmah-hikmah sholat sunnah. Oke. Adakah hadis atau ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan anjuran atau perintah tentang sholat sunat itu, Pak? Apa itu? Ada, Pak. Misalnya hadis, ayat. Ini dalam hadis riwayat Bukhari ini, aku menghafalkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 10 rakaat dalam sehari, yaitu 2 rakaat sholat zuhur, 2 rakaat sholat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya, dan 2 rakaat qabliyah subuh. Itu dalilnya, Pak, ya? Ya, hadis. Oh iya, maksudnya dalil hadis yang menyatakan tentang perintah untuk melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah. Oke. Pada pertemuan pertama kemarin sampai dibuat, ini belum sholat sunnah ini nggak ada videonya, belum dibuatkan videonya, belum ya? Tujuan pembelajarannya, Pak?
Tidak. Yang sudah ada video prakteknya yang mana? Yang RPP materi apa? Sholat sunnah yang ini, ketentuan sholat sunnah muakkad ini, Pak. Sholat sunat muakkad. Tapi Iya. di LMS kami itu tidak muncul ya. Di LMS kami itu tidak muncul tentang RPP-nya. Nah, bisa dilihat RPP-nya. Ini RPP-nya ya. Ya. Ini RPP-nya. Iya, iya, ya, Pak. Ini RPP yang pertemuan pertama. Iya. Yang ini yang akan diujikan yang mana? Yang rencana mau diujikan yang mana? Yang RPP berapa? Yang ini. Iya, 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 Pak. Ini IPK-nya. Ini KD-nya ini ya. Yang ini. Benar. KD-nya ya. Ini KD-nya ya. Iya. Oke. KD yang ini sudah yang kemarin udah ada video prakteknya yang mana, Pak? Yang ini, Pak. Yang ini. Iya. Oh, oke. Coba nanti saya coba cek. Oke. Ini KD-nya, Pak. Iya, Pak. Ini sholat sunat ini berapa kali pertemuan, Pak? Sholat sunnah ini saya bagi 3, Pak. Pertama, pertemuan Ya, pertama pertama materi. sini masalah ketentuan sholat sunnah. Ya, di sini ada ketentuan sholat sunnah itu dijelaskan, kemudian di situ dalam penjelasannya situ ada hikmah sholat sunnah dan nilai positifnya, Pak. Oh, itu ya. Oke. Kita coba Iya. lihat. Ini materinya ya. Ini materinya ya. Ini materinya ya. Benar? Iya. Oke. Ini materinya, ini pendekatannya. Ini pendekatannya ada pendekatan saintifik. Yang ini ya, Pak Saintifik. ya? Oh, begitu ya. Benar, Iya. Pak? Pak Fajir, yang ini ya? Iya, iya, Pak. Iya, iya, Pak. Bisa dapat gambaran pendekatan saintifik ini dari kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah. Ini seperti apa maksudnya, Pak Fajir? Ya, jadi pendekatan saintifik ini model pembelajaran yang menggunakan metode ilmiah dalam suatu kegiatan pembelajaran dengan cara mengamati gambar, mengamati video, kemudian menanya kepada temannya, Hmm. Lalu kemudian mencari informasi yang ada. Oke, nanti coba kita cek ke bawah ya. Kita cek ke bawah. Sekarang pertanyaan saya, kalau dilihat dari kegiatan intinya ini, Pak Fajar, kira-kira ini sudah mencerminkan ada proses saintifik di sana? Proses? Ada, Pak. Yang mana? Coba tunjukkan, mana? Itu guru meminta peserta didik untuk mengamati gambar yang berkaitan dengan materi. Jadi mengamati, Pak. Setelah itu, ayo dijelaskan. Setelah itu, kemudian memberikan, silakan. guru meminta peserta didik untuk mengangkat tangan sebelum mengeluarkan pendapatnya untuk melakukan diskusi. Kemudian peserta didik mengemukakan hasil pengamatan gambarnya dalam hal ini diskusi. Oke, setelah itu apa lagi? Mana lagi, Pak? Yang ini. Ini mengangkat tangan, peserta didik mengemukakan hasil. Ini belum ada videonya kan? Video yang sudah, Pak, kemarin itu. Video yang pertemuan pertama sudah ya? Iya, Pak. Oke. Nanti kita coba lihat memberikan penjelasan tambahan seorang pelaksana sholat tahajud tengah malam. Oke, berikut gerhana Aidain, rawatib, kegiatan penutup. Nanti kita minta ke praktisinya ya, karena Ibu Salma keluar lagi.
Oke, kegiatan penutup. Ini ada penilaian aspek spiritual. Bisa dijelaskan ini, Pak? Spiritualnya ini? Ya, penilaian sikap spiritual itu Pak di KI 1 yaitu sikap spiritual. Jadi siswa itu mendapatkan catatan apakah dia mengerjakan sholat zuhur di sekolah. Jadi dia dalam bentuk sikap spiritual. Kemudian ini ada yang mengajak temannya untuk berdoa sebelum pertandingan bola misalnya dalam olahraga atau kegiatan-kegiatan ini kegiatan sosial. Oke. Coba kita lihat ke tesnya ya. Oh, ini teman sebaya ya. Penilaian teman sebaya Iya, ya. Pak. Oke, kita cek ke Iya. pelembar keterampilan. Ini keterampilan ini keterampilan pada saat Di praktek itu Pak, praktek apa? sholat sunnah. Karena nanti dia akan ada praktek sholat sunnah. Lalu yang akan dinilai apanya? Ini dinilai ini bagaimana maksudnya di sini Pak apa praktek kedisiplinannya, tanggung jawab dalam melaksanakan, kemudian kerjasama, teliti. Enggak, ini maksudnya penilaian praktek Di ini sini praktek apa? Pada saat pembelajaran atau praktek pada saat sholat? saat pembelajaran ini Pak dilakukan ini. Oh, jadi bukan saat sholat. Saat pembelajaran diskusi. Iya, iya. Oh, iya, itu saya bilang. Oke. Iya. Ya, Iya, Pak. berikutnya ini lembar penilaian diri. Oh ya, ini penilaian diri. Oke, ini penilaian kognitif. Nah, coba tunjukkan ke saya Pak Fajar dari 1 2 3 4 5 6 sampai 10, oke? Sampai ada 2 soal esai ini, tunjukkan ke saya mana butir soal yang menurut Pak Fajar itu adalah bermuatan hoax. Lalu kenapa dia bermuatan hoax? Nomor berapa, Pak? Ya, ini nomor 1 Pak, saya anggap juga ada muatan hoax karena stimulus stimulus. Ini Ibnu Umar ini dalam hadis ini kan ada juga hadis yang lain menyatakan bahwa di situ ada 12 rakaat dalam pelaksanaan sholat sunnah ini. Jadi di dalam hadis ini 10 rakaat sehingga yang riwayatkan ini Bukhari. Gitu, Pak. Ini bukan hoax. Ini cuma soal sulit. Soal sulit itu belum tentu hoax. Ya, soal sulit itu belum tentu hoax. Karena di mana, kenapa ini saya sebut soalnya sulit tapi tidak hoax? Karena kesulitannya itu siswa harus mengidentifikasi ini hadis riwayat siapa ya. Itu kan susah, Pak. Tapi tidak hoax. Kenapa tidak hoax? Karena kemampuan berpikir anak itu tidak digairahkan. Ya. Ini kan cuma mengingat. Iya. Benar? Iya. Kecuali begini, misalnya begini. Misalnya siswa Bapak namanya siapa? Salah satunya. Aidil. Misalnya Aidil dalam sehari semalam melaksanakan sholat sunat bersama ayahnya. Pada saat ini dia melaksanakan zuhur ini, 2 rakaat ini, dan 2 rakaat ini. Apa yang dilakukan oleh teman kita Aidil merupakan penjabaran dari hadis tentang gitu ya, yang diriwayatkan oleh Imam hadis begitu. Nah, itu kan berarti kan berarti si Aidil melaksanakan perintah hadis riwayat Abu Daud ya. Nah, begitu. Kira-kira begitu. Jadi tapi mungkin ada di bawah juga, Pak. Coba yang mana? Coba tahu ada di bawah. Tidak, Bapak yang menentukan. Bukan saya. Iya, Pak. Yang mana? Iya, Pak. Yang mana kira-kira? Nah, mungkin ke bawah lagi, Pak. Tidak, yang mana? Nah, Masih ada ini boleh ini agak sedikit hot sini. Muatannya lumayan. Boleh. Oh iya. Nah, hadis melaksanakan sholat sunat yang selalu dikerjakan serta jarang sekali kerjakan seperti halnya Rasulullah. Saudara sholat sunat tersebut. Sholat melakukan hadis termasuk. Ini juga enggak hoax karena cuma menyebutkan kan? Iya. Nah, perhatikan bahwa ini. Oh iya. Ini boleh nomor 4 ya, ini juga tabel. Boleh. Iya, tabel.
Ini boleh dia, jadi ininya dalam bentuk tabel kan? Iya, Mereka iya, iya. berpikir toh, perhatikan sholat sunat. Iya. Tapi kan polanya relatif sama semua ini, satu dua, tidak ada variasi lain ini soal hotnya belum ada variasi lain ya. Coba divariasi lagi ya. Oh Saya iya. uji melaksanakan sholat Ini asar di masjid, setibanya langsung melaksanakan sholat 2 rakaat. Oke, sholat sunat. Nah, ini bisa ini nih. Tapi kalau ada DP foto Fauji, iya. itu lebih enak lagi. Ini MTS loh Pak, mereka masih suka ini ya. Oke. Nah, sudah lumayan. Bapak sudah mulai memainkan stimulus Iya, iya, ini, iya. stimulusnya. Tapi lebih Iya, iya, Pak. dioptimalkan lagi ya. Oh iya, Pak, insya Allah. Oke. Pak, kemarin itu menggunakan apa media pembelajarannya? Apakah pakai karton, Menggunakan PowerPoint, gambar-gambar, Pak. apa? PowerPoint dengan ada kuisis di media karton untuk Oh, menempel-nempelkan. di media karton. Ya. Tapi di video praktek kemarin itu ditunjukkan. Ada Pak videonya di karton, kemudian tampilan media yang saya gunakan Infocus. Oh, oke. Tapi nanti coba kirim link videonya di ini ya, di chat LMS kita ya, di chat LMS ya. Linknya saja. Oh iya, iya. Linknya saja supaya Iya, nanti insya Allah, Pak. nanti saya coba verifikasi. Ya? Iya, Pak. Oke. Iya, iya. Sekarang begini, pertanyaan saya. Perlukah Pak Fajar itu sebelum memulai aktivitas pembelajaran, anak-anak itu perlu dilakukan tes diagnostik? Iya, Pak. Untuk mengingat pembelajaran yang sudah kita laksanakan, kemudian untuk supaya siswa mampu memahami materi yang kita pelajari. Oh, oke. Tes diagnostik. Teori belajar yang Pak Fajar kuasai itu apa? Teori belajar apa yang kira-kira diketahui? Biasa Pak, saya gunakan itu menggunakan praktek itu Pak. Kemudian banyak membuat merangsang anak-anak siswa untuk menyampaikan itu, saling tanya jawab. Oh ya. Baik. Ya. Pak Fajar, kemarin kan ada RPP toh? Ya Pak. Baru itu RPP dipraktekan kan? Kira-kira begitu ya? Ya. Nah, ya. Kira-kira apa kendala pada saat mempraktekkan RPP itu di lapangan? Terkadang yang Pak, dalam kendala biasa didapat itu, kalau kita menggunakan media yang kita gunakan, misalnya kita menggunakan PPT itu atau PowerPoint dengan menggunakan Infocus, terkadang lampu tiba-tiba padam Pak, sehingga kita kemudian langsung alihkan ke papan tulis. Baik. Kalau pada saat pembelajaran, apa kondisi peserta didik yang membuat Bapak tidak nyaman? Mengganggu temannya Pak. Lalu mengantisipasinya bagaimana? Teguran langsung, kemudian saya dekati untuk supaya tidak mengganggu. Kalau masih mengganggu lagi Pak, saya pindahkan tempat duduknya. Oh, tidak dipukul? Oh enggak Pak. Oh ya. Beri hukumannya juga yang lebih edukatif ya, yang lebih mendidik ya. Iya. Kira-kira begitu. Dan biasa juga saya tanya dengan pelajaran apa yang sudah saya jelaskan, tanya kembali ke dia. Oke. Sekarang pada saat praktek, apa kira-kira pembelajaran yang hikmah yang Pak Fajar peroleh ketika praktek itu? Oh, ternyata kita harus ini. Oh, ternyata tidak boleh ini. Oh, begitu. Apa pembelajaran yang diperoleh? Hikmahnya. Ya, hikmahnya kalau kita selama ini praktek yang dilakukan, bagaimana untuk supaya anak-anak itu juga semakin paham dan tidak terlalu ada tekanan kepada siswa. Kita bisa mengambil bahwa kita mengajar ini dengan lillahi ta'ala Pak.
apalagi? Itu. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan PPJ juga ini kemarin kita banyak sekali manfaat yang kita dapat, Pak. Dalam hal ini yang biasanya kami tidak tahu bagaimana itu model soal hoax, sehingga kami coba menggali dengan menggunakan masukan-masukan atau pemahaman dari dosen-dosen. Oke, Pak. Terakhir Pak, apa yang Bapak ketahui tentang kurikulum Merdeka Belajar? Kurikulum Merdeka Belajar itu, Pak, dia bukan dalam bentuk RPP sudah, tapi modul ajat ya. Jadi modul ajat itu ada di dalamnya itu dia menggunakan profil Pancasila, kemudian ada penilaian penilaian ya yang saya tahu, Pak. Profil Pancasila itu yang dimasukkan juga, Pak. Baik, cukup ya. Ya. Oke. Jadi beberapa catatan perbaikan untuk RPP yang sudah dikirimkan dan untuk memaksimalkan hasil ujiannya. Pertama, tolong direvisi lagi soal itu yang bermuatan hoax ya, Pak ya, Pak Fajir ya. Oke, diperbaiki lagi, dimaksimalkan stimulusnya. Stimulusnya tidak harus dalam bentuk teks, ada video, ada foto, ada cerita, ada puisi, boleh silakan, atau rekaman suara boleh. Kemudian yang kedua, kami akan kirimkan link untuk untuk soal yang tulisan. Ini kan kita wawancara ya. Nanti soal tulisannya soalnya dalam bentuk link saja online ya, asinkronus ya. Kita akan kirimkan, mudah-mudahan dengan informasi ini bisa memaksimalkan nilai ujian komprehensif Pak Fajir ya. Apa bagian yang paling penting untuk terus dipelajari pada pendalaman materi dan lokakarya ini, Pak? Ya, yang paling penting kita pendalaman ini, Pak, ini masalah soal hoax itu memang, Pak. Oke, yang kedua? Ya. Kemudian pengembangan dalam yang harus kita pahami itu masalah metode-metodenya, kemudian teori belajar yang bagaimana yang tepatnya yang digunakan. Oke. Cukup? Iya. Baik. Ya, Pak. Sekira terima kasih Pak Fajir. Semua jawaban Bapak kami akan verifikasi melalui dokumen yang Bapak kirimkan, lalu juga video yang nanti akan dibagi dalam chat LMS maupun link grup WhatsApp kita. Kemudian nanti akan kiriman perbaikan soal hoax dan pengerjaan tes online. Insya Allah akumulasi itu akan memperbaiki performa ujian komprehensif Pak Fajir hari ini. Mari kita tutup dengan membacakan doa. Silakan Pak Fajir doanya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup pertemuan ini ucapkan hamdalah, alhamdulillah, Alhamdulillah.